Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa adhim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yuraddu ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalik minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, as-shaimin as-shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita tak henti-hentinya memanjatkan rasa puja, puji syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat, taufik, hidayah, inayah dapatlah kita kembali berhadir bersama-sama di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, zuriyatnya, dan para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Hamim As-Sajdah atau surah Fussilat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, siapakah yang paling baik perkataan, siapakah yang paling bagus ucapan daripada seseorang yang dia mengajak kepada Allah dan ia beramal saleh dan dia berkata, sesungguhnya aku
tergolong daripada orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya ay la ahada ahsanu nuqal mimman da'a ila dinillah bitauhid wa amila salihan yaradahu Allah ta'ala wa qala innani minal muslimin. Maksudnya adalah tidak ada seseorang pun yang lebih baik ucapan, tidak ada seseorang pun yang lebih bagus perkataan selain daripada orang yang ia mengajak kepada agama Allah, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia beramal soleh, dan amal soleh tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala innani minal muslimin. Artinya kada ada seseorang pun yang lebih bagus ucapan, perkataan selain daripada orang. Ada artinya orang ialah orang-orang yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pertama? Ialah para Rasulullah, ialah para Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, Nabi selama 13 tahun dakwah kepada umat ialah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ibadah sembahyang, puasa, zakat, haji, belum lagi. Nah, apa dahulu ialah masalah mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu di antara salah satu kewajiban kita untuk dituntut, dipelajari, diyakini, diiktikadkan bahwasanya Allah wajib bersifat 20 sifat itu. Nah, kita wajib menuntutnya. Masalah ilmu tauhid ini apabila i'tikadnya salah, i'tikadnya kada benar, ini adalah selama-lamanya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan yang lain seperti fikih umpamanya, nah amunnya kada tepat, kada bujur, salah kada sah. Tapi i'tikad masalah ketuhanan ini, i'tikadnya kada benar, nanti membahayakan diri kita. Nah, oleh sebab itu salah satu yang wajib kita pelajari tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan mengenal sifat 20 diantaranya. Nah, sifat 20 kewajiban bagi kita. Nah, wajib 20, nah mustahil 20, nah wajib bagi Rasul 4, nah mustahil bagi Rasul 4, nah jadi 1. Nah, ini ilmu tauhid. Itu hanya sifat Allah banyak, lebih daripada itu. Tapi yang kewajiban bagi kita hanya 20 tersebut. Nah, oleh sebab itu wajib kita mempelajarinya. Supaya apa? Nah, kita beribadah kada takakui gawian kita, perbuatan kita, ucapan kita. Ya, jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang mengajarkan tentang ilmu tauhid itu adalah
orang yang paling utama perkataan, paling bagus ucapan. Kita yang belajar hukumnya adalah fardu ain. Nah, jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya orang yang ahsanu nutqan, orang yang paling bagus perkataan ucapan. Jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara orang-orang yang ahsanu nutqan itu adalah orang-orang yang mengajarkan tentang ilmu fikih, tentang ilmu syariat, bagaimana supaya ibadah itu sah. Ilmu fikih itu 4 sumbernya, 4 sungainya, nama kita tuntut. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayat. Nah itu hanya karena banyak fikihnya 4 sungai aja, tapi yang banyak cabangnya, rantingnya banyak. Pohon durian sabatang aja, tapi dahannya yang banyak. Nah ini paling kadang kita mengetahui fardu ainnya. Ibadah supaya sah bagaimana kita tuntut, kita kaji mana rukunnya, mana syaratnya, mana membatalkannya. Di antara ibadah yang mesti kita ketahui sebelum ibadah itu seperti macam kita beristinja. Apa istinja? Bebersih. Makanya bagaimana supaya beristinja, berbasuh itu benar-benar sesuai dengan aturannya, aturan ilmu fikihnya. Kemudian pulang berwudu, bersuci, berwudu hadis kecil. Bagaimana supaya wudu itu sah? Nah, dikaji bagaimana cara bersuci berwudu tersebut dengan teori dan praktiknya. Yang kadang-kadang teori aja, praktik kadang bisa tertinggal. Jadi teori ada, yang dibaca ada, kemudian kayak cara praktiknya, membasuh muka kayak yang tepatnya. Salah satunya yang perlu diketahui membasuh muka itu atau membasuh muka itu ialah sebagian daripada batas muka itu adalah jantung. Jantung nang ulur ke bawah. Nah, jantung itu bagian daripada muka. Jadi maaf bagi perempuan, nah jantung panjang. Waktu hendak berwudu itu jangan disisir ke belakang. Nah, yang mau disisir sama ke belakang ada lagi jantungnya. Nah, gak semua ada kabuat jantung nang tak ulur ini. Nah, itu bagian daripada muka. Nang mesti nang wajib tidak basuh. Nah, hendak berwudu jantung itu mesti nih disisir ke muka akan. Nah, kalau apa sepanjang-panjangnya basuh muka dulu. Waktu ketika membasuh muka berwudu nih sudah sekali sudah wajib 2 sunat 3 sunat. Nah ya sisir ke belakang. Nah itu bagi perempuan nang panjang jantung. Itu bagian daripada bagian daripada batas muka nang mesti dibasuh. Nah jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana berwudu supaya sah? Nah, itu dituntut dikaji ilmu fikihnya, ilmu ibadahnya. Mandi supaya sah, bagaimana cara mandinya? Nah, dengan belajar. Mandi hadas besar, janabatkah umpamanya, atau haidkah, atau nifaskah umpamanya. Nah, bagaimana mandi supaya mandinya itu sah? Nah, dikaji ilmunya. Cara mandi. Karena apabila asal basah aja,
asal cimbur aja, nah bisa kita tinggal pusatkah nota dalam dari sampai banyak sana atau apakah sesuatu yang menutup sampai ke kulit, apa namanya catkah umpamanya atau sesi waka umpamanya yang menutup sampai ke kulit kita karena sampai banyak sana, nah maka ada sah mandinya. Umpamanya contoh umpamanya mandi harus besar nih dan sudah. Apabila niatnya waktu ketika karena juzuk anggota badan kita manakah karena kepala kah, bahu kanan, bahu kiri kah, tangan kah, betis kah, awal. Apabila karena satu juzuk daripada anggota badan karena benyok, nah situ kita berniat. Nah waktu mandi sudah selesai mandi nih, bau sudah, nah anak sembahyang uruk, kupiah uruk, apa, tapi uruk baju, bibian uruk mukana. Waktu nguruk mukana ini, sekali terjabai, cat, nah ada di tangan sekalinya, atau sisi kiwak, apa lagi, menutup sampai banyak kulitnya. Usap kalinya ada menutup baju sampai ke kulit. Nah kayak pak mandinya ada sah mandinya. Di pengalaman umpamanya. Nah kayak mandinya biasa ke seluruh tubuh ada. Hilangkan itu apa namanya tadi yang sisik waktu atau cat ya. Hilangkan itu, ambil, kemudian ambil baju secutang. Nah besok di situ kalau sakit itu yang menggerakkan lagi. Nah niatnya mau mandi tadi. Nah biasa mandinya, jadi kalau sayuman gitu biasa. Nah tuh kalau ini masalah mandi. Kalau ini berwudu, wajib tertib. Kalau mandi sudah tertib, munnya berwudu wajib tertib. Nah kalau ini pegangan umumnya ada di bawah pegangan nih ada nama untuk sampai ke kulit. Kalau dalam kitab fikih itu lumah malamnya, lumah. Nah waktu kita berwudu, selesai berwudu, anak sembahyang japai ada, nah lumah, menutup baju sampai ke kulit. Hilangkan itu, nah mana-mana tadi mulai kiri banyak ada, nah hilangkan habis selesai, hanya mulai kiri dan kita menyambung wudu. Nah, imbah tangan kiri satu kan ada kepala pun, besok kepala rambut. Sehingga sunat kaki kanan kaki kiri hanya berdua biasa. Jadi ada tertibnya. Kalau nyawa wudu, amunnya mandi, nah itu kan wajib tertib. Nah itu cara orang suci. Nah mesti dikaji, diketahui belajar caranya. Nah itu ilmu fikih anak ini ibadah. Nah wajib kita tuntut itu. Yang kedua tentang masalah muamalah. Kayak macam kita jual beli, pasti kita deh. Amun kita pada menjual, mangkar tuh. Tukang jual pak mangkar juga. Nah pada menjual pak mangkar. Nah bagaimana supaya akadnya itu sah? Ada masih ijab kabulnya. Aku tukar ini harga barang 100.000, jual ini barang 100.000. Mesti ada akadnya. Nah supaya apa? Supaya sah jual belinya. Nah jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi masalah jual beli ada caranya di dalam ilmu fikih itu. Masalah jual salam, nah, kayak itu online kan, nah, ada di caranya. Nah supaya sah. Nah, situ ada mengandung unsur riba macam apa, nah, utang piutang. Nah, kayak apa supaya sah sesuai dengan aturannya. Rahan dan lain sebagainya. Banyak di situ masalah fikih, masalah muamalah, jual dari tukar menukar, siwa bersiwa dan lain sebagainya. Di mana ilmu fikih itu ada.
Yang ketiga munakahat, nah masalah nikah menikah. Nah, orang yang hendak kawin, orang yang hendak laki begini, nah mesti tahu dahulu terlebih dahulu masalah bab nikah, bab kawin. Ya. Kalau dalam kitab itu biasanya andaknya letaknya itu bab nikah itu juz ketiga atau muin. Kalau fikihnya tadi bejuri ada bejuri. Nah itu mesti kaji orang nikah itu. Bagaimana supaya ijab kabulnya nusah. Setelah nikah ada di dalamnya bisa saja ada tolakannya, ada ngarannya rujuk, ada ngarannya ilah, ada ngarannya mudhihar dan lain-lain sebagainya. Banyak dalam kitab fikih itu permasalahan-permasalahan. Nah, bila kita kada tahu, pasta aja. Nah, kada tahu sebabnya apa? Kada bertakun, kada belajar, kada harus ke majelis ilmu. Nah, kada tahu hukum-hukumnya. Talanggar, nah hukumnya adalah jatuh. Kenapa? Karena kita berada di tengah-tengah ulama. Kada tahu hukum macam itu kewajiban, maka hukumnya adalah tafsir, tetap hukumnya jatuh. Contoh umpamanya di dalam permasalahan sudah ijab kabul nih, ujar si laki berkata kepada si bininya, ujar si laki berkata kepada si istri, ujar si laki berkata kepada kawan kita. Ujar si laki berkata kepada teman-teman siapa kawan. Ujar si laki berucap berkata hari ini Sabtu nah pasar. Ujar si laki tuh pasaran Sabtu tuh tolak beredaan. Aku tolak beredaan. Pasaran kan? Ternyata waktu itu berkata bibi ada di sana, ada di pasar itu. Nah maka bibi jatuh talak. Itu talak bibi talak satu. Nah, jadi berkata begaya pada kawan. Satu di antaranya. Contoh yang kedua, suami berkata kepada istri. Ini laki si bini si laki. Kayak pak suara laki nih kepada si istri. Ujar si laki menjawab mamanya pagelangan. Kayaknya di mamanya nah nyolong tangan. Menjawab mamanya rambut, nah nyolong rambut. Selanjutnya ini mamanya suruh yang mana? Menjawab mamanya batis, nah ya mamanya batis. Urutakan selanjutnya. Menjawab mamanya belakang, nah ya mamanya selanjutnya maksudnya kan dia kegaruk datang. Nah ketika itu menyebut laki nih lawan si bini, pian nih mamanya pagelangan, harusnya kayak macam pagelangan mamaku, wajah si laki. Pian nih mamanya rambut persis macam rambut mamaku. Pian nih mamanya ayah batis mulus benar, persis kayak macam batis mamaku. Nah, ini namanya adalah zihar. Seorang laki menzihar istri macam itu menyebut tadi, nah maka hukumnya jatuh zihar. Artinya apa? Selama belum bayar kafarat zihar tersebut, ada boleh terlebih dahulu menggauli istri. Maksudnya menjima si istri selama belum bayar kafarat zihar. Apa kafarat zihar itu? 3 tarifnya. Pertama, memerdekakan seorang budak. Ada lagi budak, yaitu nomor 2. Apa nomor 2? Puasa. Berapa hari puasanya? Ada banyak puasanya. Ada sampai 5 bulan. 2 bulan berturut-turut sama dengan
60 hari, maka lebih pacah. Bila pacah ulang-ulang biasa, bila pacah ulang-ulang biasa. Nah, itu kewajiban laki puasa. Wajib berniat di malam hari karena hukumnya wajib, hukumnya fardu puasanya. Ada kawat juga, angka 2 nih, ada tahap juga garing terus. Napa angka 3? Nah, angka 3 hanya memberi makan fakir miskin, mengasih orang fakir atau mengasih miskin ialah setiap 60 orang fakir miskin dikasih setiap 1 orang fakir itu berapa? 1 mud beras. 1 mud itu kurang beras liter. Nah, 1 mud itu tiap orang dikasih beras kepada fakir miskin tadi. Nah, jadi kalau 60 mud itu berapa balit beras tuh? Denda daripada orang yang memelihara istrinya. Nah, amun yang kada bayar, kada gugur kewajiban jihranya, kada boleh hubungan lawan si istri itu. Maksud benar, maka ada pengkhianat. Nah, itu denda orang yang memelihara istrinya. Kada tahu banyak kada itu hukumnya tuh. Tetap kita hukumnya jatuh karena berada di tengah-tengah ulama. Karena hukum taksir kada tahu sebab kada belajar, kada bertanya, kada bertakut kepada orang yang lebih tahu. Nah, jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bab munakahat. Kemudian terakhir jinanya. Nah, kemudian orang-orang yang mengajarkan tentang ilmu fikih itu termasuk ahsanul mutqan, orang-orang yang paling utama ucapan perkataan. Dan lagi diantaranya orang-orang yang ahsanulkan itu adalah orang-orang yang mengajarkan tentang ilmu tasawuf, ilmu tentang membersihi amal ibadah kita. Wajib dituntut penyakit-penyakit hati, sifat-sifat yang tercela. Ada sifat yang terpuji, ada sifat yang tercela. Nah, yang tercela kita hindari. Kenapa? Karena sifat yang tercela inilah menggugurkan amal ibadah kita. Macam bulan puasa nih, masya Allah, banyak benar nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Satu ibadah sunat diganti Allah menjadi 1 fardu, benar. 1 fardu dilipat gandakan menjadi 70 fardu di bulan Ramadan. Benar-benar. Sedekah, tasbih dan baca dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Tapi dengan ada penyakit-penyakit hati tadi, nah ini masalahnya hancur, lebur, hangus dengan penyakit-penyakit batin ini. Nah, itu wajib kita tuntut, wajib kita menjaga daripada penyakit-penyakit batin. Ya, di antara penyakit batin itu adalah seperti dusta, berkata-kata bohong. Jurang berbawa ini harganya 20.000. Besar manis kan asli apa namanya asli. Itu kare soal buka puasa aja bercampur gulanya. Nah, kalau asli lagi sudah bercampur sari manis, berarti berdusta malamnya. Nah, buruk kali ibadah puasanya. Puasanya sah, kewajibannya terlaksana, tapi nilai puasanya ada. Kenapa? Berkata-kata dusta. Nah, orang-orang yang mengajarkan tentang ilmu tasawuf termasuk ahsanul mutqan, yang paling bagus ucapan perkataan. Dan di antaranya lagi ahsanul mutqan itu adalah orang-orang yang mengajarkan tentang ilmu Al-Quran. Nah, orang-orang nanti ke Al-Quran ini, guru-guru di ke Al-Quran, bagaimana supaya anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dari Iqra atau qiraati. Wah, ini ngarannya Iqra atau qiraati atau apa ngarannya itu. Ada dahulu alifan ngarannya, inilah alifan. Nah, iya juga. Kalau beri sempat belajar alifan tuh, jadi harus mulainya. Nah, alifan.
Nah itu orang-orang yang mengajarkan tentang ilmu Al-Quran termasuk ahsanunukan, sepaling afdal perkataan, sepaling afdal sedekah. Dan lagi diantaranya orang-orang yang afdal itu atau yang lebih utama ucapan perkataan itu adalah seseorang sebagai muadzin, sebagai tukang bang. Jadi luar biasa tuh muadzin ini, benar-benar nilainya juga. Kenapa dia muadzin nih? Membaca ada kalimat hayya 'alas shalah. Mari kita sembahyang. Mari kita menuju ibadah sembahyang. Hayya 'alal falah, dia muadzin. Mari kita menuju kemenangan. Sebenarnya hakikatnya orang yang azan itu adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar. Orang yang senang hati mendatangi orang azan, orang bang di masjid di Langgar dengan senang hati, nyaman melangkahkan kaki untuk sembahyang berjamaah, maka ini pertanda hari kiamat. Kadang merasa khawatir, kadang merasa takut, merasa nyaman menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gambarannya di dunia. Ini di dunia ini kan tujuh mendatangi orang kebaikan itu. Nah, di akhirat mendatangi Allah Subhanahu wa taala senang keadaan ada takut. Jadi gambarnya di dunia. Nah, muadzin termasuk daripada orang-orang yang disebut dengan ahsanul qan, nasabling afdal ucapan perkataan. Perlu sedikit diketahui orang yang adzan atau bangnya. Perlu dikaji ilmunya orang yang adzan. Bila ini yang salah, ada sunat menjawab. Bila ini salah. Contoh yang pertama, kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dibaca muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjang banyak. Itu sudah tidak maknanya. Artinya Allah Maha Besar. Bila bar itu panjang, Allah bentuk, Allah gandang, Allah babun. Jadi lain artinya babun artinya salah. Nah, sudah ini jauh kurang nama mendengar. Jadi hati-hati orang ada ini salah bahwa. Yang kedua kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, apabila kita membaca orang azan ya membaca asyhadu, mestinya dibaca asyhadu an la, ada asyhadu nih dibaca asyhadu. Apa artinya? Singa artinya. Nah, jadi singa artinya bukan aku bersaksi, bukan aku naik saksi artinya. Nah, itu orang azan, hati-hati juga. Apalagi hayya, hayya itu ada huruf ya bukan termasuk gunah musyaddadah. Yang panjang ya hayy, tapi jangan bukan nun gunah musyaddadah ya kada buat. Ini cukup hayya 'alas. Nah, cukup mengatas ikannya aja yang ditentukan. Ya hak uang itu hay bukan hay. Ya biasa salah, ya salah artinya kalau bahasa Arabnya. Kemudian ulang la ilaha illallah, dia panjang, mesti panjang. La ilaha illallah, jangan la ilaha illallah. Salah juga. Orang ada kamat ulang. Di kamat ini sama kalimatnya Allah baca panjang belakangnya tadi ibaratnya. Yang antara asyhadu alla ilaha illallah nih lawan asyhadu Muhammad Rasulullah itu kada diajukan waw di situ. Nah, jadi asyhadu alla ilaha illallah yang huwa nah kada kai waw. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersambung. Asyhadu an la ilaha illallah ya
Cuman huwa ash pakai waw. Nah, ada orang nang qamat. Amun syahadat pakai waw. Apalagi qad. Nah, qad itu ma'qul, jadi qad laqad muta. Qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Ya kan? Qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Ini orang mati diubahkan orang. Jangan ya orang ada aja orang makamat ya. Qad qamatis shalah mati itu ya orang biasa. Nah, itu memang orang mati diubahkan biasa. Nah, jadi mestinya orang ada itu belajar. Boleh aja sah aja azan itu akan sudah mumayyiz. Ya bisa. Nah, ada bapak azan akan asalnya sudah mumayyiz bisa azannya. Nah, jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi keutamaan orang azan ini ada dapat kebebasan daripada azab sisa kubur. Orang azan mereka tujuh azan bang. Nah, ada 3 macam dari Nabi, artinya orang yang selamat bebas dari azab kubur. Di antaranya adalah orang sebagai muadzin, orang sebagai imam. Asal azannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya azannya kalau beramplok, amat beramplok juga biasa beramplok taima. Ada beramplok bang azannya juga beramplok bang azannya juga. Nah, bila beramplok azan, bila ada beramplok ada azan, nah lainnya beramplok azan, ada beramplok azan. Nah, itu wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang azan dapat kebebasan daripada azab siksa kubur. Bahkan dapat doanya Rasulullah, orang yang azan itu diampuni, orang yang azan itu dosa-dosanya sepanjang azannya. Dan memintakan ampun bagi orang yang muadzin itu tiap-tiap yang basah, yang kering, yang mendengarnya orang yang sebagai muadzin. Dan dia menjadi saksi hari kiamat, orang yang azan ini orang berbuat baik, ini orang baik mereka. Siapa? Manusia, jin, dan makhluk yang lainnya. Jadi luar biasa kebaikan orang sebagai muadzin ini. Kesimpulannya, termasuk daripada ahsanul mutqan itu sampai baik ucapan perkataan adalah orang sebagai muadzin, orang sebagai tukang adzan, tukang bak. Adzan yang dari zaman Rasulullah keempat, di antara yang keempat itu sama hidup Rasulullah adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah nih salah satu sahabat Nabi, dan ini muadzin Rasulullah. Sidin itu adzan, diberikan suara merdu nyaring pulang. Nah, mendengar orang di sekeliling berapa 5 kilo persegi. Kan baru kami kerupan, ada pakai mikrofon, mendengar mereka manusia, laki-laki perempuan. Nah, waktu keadaannya orang mendengar azannya sembilan, nah anaknya cangkol nih, angkat deh cangkol, mestinya ubah aja lagi digunakan ada azan satu kali jadi menubah. Anak malkol nih, yang mencatat paku siap deh azan karena jadi menyetok paku. Nah, itulah di antaranya ada orang soleh yang hari. Nah, kenapa? Karena macam itu menghormati orang adzan. Nah, orang menghormati adzan karena nilainya termasuk adalah iman yang kuat, dan mudah-mudahan kita bertahan termasuk daripada orang-orang yang diselamatkan dunia, diselamatkan di akhirat dan juga kubur. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umatnya Rasulullah sampai hari kiamat nanti, dan kita termasuk daripada digulungkan beserta Rasulullah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhir kaliyah bisri nabi wa alin nabi bisri